Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zalatul Mahnunin, saya dari kelas Perbankan Syariah 1, NIM saya E2019-1009. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang materi yang diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang puncak kemajuan Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Langsung saja kita bahas ya. Berdirinya pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Sofa Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibandingkan Bani Umayyah, karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Abu Abbas As-Sofa. Pemerintahnya pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abu Abbas As-Sofa adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Sofa atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergejolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat ini belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Hasimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Pemerintahnya dimulai pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Yang pertama pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hasimiyah. Kemudian dipindah lagi ke Baghdad dekat Capition, bekas ibu kota Persia. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang ketiga, Abu Ja'far Al-Mansur Ar-Rasyid dimulai pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Ia melakukan yang pertama, belusukan. Yang kedua, sangat memerhatikan ilmuwan dan budayawan. Yang ketiga, sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, semua masyarakat merasa aman keluar malam. Yang kelima, sangat mementingkan sarana dan prasarana. Yang keenam, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Yang ketujuh, pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesastraan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tertandingi. Yang keempat, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Pemerintahnya dimulai pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Di antara keberhasilannya adalah yaitu yang pertama, pertanian perkembangan pesat. Yang kedua, khalifah datang kembali ramai. Yang ketiga, lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir dan jalur laut dari Teluk Persia kembali ramai. Yang keempat, menjadikan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, filsafat. Kelima, menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Yang kedua, faktor internal, yaitu yang pertama, perang salib yang berkelangsungan beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyembuhan tentara Mongol di bawah pemimpin Hulagukan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagukan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmaniyah di Turki, dan kerajaan Mongol di India. Oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya peradaban Islam pernah mengalami kemajuan besar dan pada masa dinasti Abbasiyah merupakan puncak kegemilangannya dan masa keemasan Islam. Demikian kiranya yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.